Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada hadis keempat. Hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan manusia itu ada 3 tahapan sebelum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari yang pertama itu namanya nutfah. 40 hari yang kedua namanya alaqah. Alaqah itu bercak-bercak darah. Kemudian 40 hari yang ketiga itu sudah menjadi daging. Fakasawnal 'idhama lahma. Jadi di daging itu sudah ada tulang belulang. Makanya lengkaplah 3 periode itu diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kepada malaikat untuk meniupkan roh. Makanya manusia itu 4 bulan di dalam kandungan sudah ada roh. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam 3 periode juga. Tapi periodenya bukan 40 hari. 40 tahun ni, Mak. 40 tahun yang pertama itu tin. Tin itu tanah biasa. 40 tahun yang kedua, tanah itu berubah menjadi tanah liat. 40 tahun yang ketiga, itu menjadi salsalin kalfakhar. Tanahnya agak keras lagi. Setelah itu baru diberikan roh kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa taala, ini kita lanjutkan kajian kita. Ini yang pertama sudah ini. Jadi ada 4 yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk ditulisnya, 4 hal. Yang pertama masalah rezeki, ya. Ini kalau masalah tulis menulis ini, itu kan ada 3 semuanya. Sebelum manusia ada, itu sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz yang pertama. Ini dibuktikan dengan tafsir Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas mengutip sebuah riwayat, yang pertama sekali awwalu ma khalaqallahu, yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Ketika itu pena diperintahkan oleh Allah, uktub al-kain wa ma yakun. Tulislah masa lalu dan masa yang akan datang. Itu ditulis oleh pena, Pak. Sebagian penafsir mengatakan yang pertama sekali diciptakan itu adalah air. Nyan iya, Pak. Kita jangan terbayang air itu yang kita di bawah kita saja, itu apa namanya? Di udara kan ada air juga, Pak. Di udara ada air. Bahkan di dalam kompresor itu, walaupun di situ angin, tapi mei je, Pak. Ada unsur air-airnya, Pak. Jadi makanya penafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi dan pena, itu menciptakan air duluan. Setelah itu baru aras, ya, Pak. Setelah aras baru diciptakan langit dan bumi. Ini kan beda-beda tafsiran, Pak. Jadi kita pegang tafsir Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas beliau mengambil riwayat awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama sekali diciptakan adalah kalam. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika manusia berada dalam kandungan, itu disuruh tulis lagi, Pak. Ini yang pertama, ini tidak ada yang tahu kecuali Allah, Lauhul Mahfuz. Yang kedua, ini diketahui oleh para malaikat, cuma sebentar saja, dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah itu yang ketiga, ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada 4 malaikat yang diberitahukan oleh Allah tentang takdir manusia. Tetapi cuma setahun saja, setahun ke depan. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, 4 malaikat.
Maka 4 malaikat ini diberitahukan hal gaib oleh Allah. Hal gaib ini bisa berubah. Hal gaib yang kedua juga bisa berubah. Yang ketiga di dalam kandungan, Pak. Yang tidak bisa berubah dan tidak diketahui oleh malaikat manapun, Pak, adalah yang ada di lauhul mahfud. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di sini kalau kita lihat 4 ini, yang pertama bikatbi rizqihi, yaitu dengan menulis rezekinya. Allah mengatakan rezeki si fulan untuk tahun ini sekian-sekian, rezeki si fulan sekian, rezeki si fulan sekian. Kemudian setelah itu wa ajalihi. Di situ ada waw. Maksud waw itu adalah waw ataf. Waw ataf adalah kata penghubung. Kata penghubung itu berada beberapa makna. Yang pertama makna istirak. Istirak itu apa? Sama-sama dia. Fungsinya sama, semua sama. Yang kedua maknanya tartibi. Makna tartibi secara tertib dia, tertib. Yang dimaksudkan waw di sini bukan waw tartibi, Pak. Itu betalah katanya, Pak. Sebagian kita memahami yang pertama rezeki dulu, ya nampaknya. Habis rezeki ajal. Habis ajal amal. Habis amal syaqiyun am sa'id. Apakah dia bahagia atau tidak bahagia? Itu waw di situ bukan waw tartib, ya nampaknya. Jadi tidak mesti mau amal dulu, boleh, tidak ada masalah. Mau rezeki dulu, ajal dulu, tidak ada masalah. Ini namanya waw istiraki namanya, bukan waw tartibi. Jadi kalau istiraki sama ya, Pak. Jadi kalau dikatakan si fulan, si fulan, dan si fulan, dan si fulan, dan si fulan, kedudukan mereka sama semuanya. Tapi nanti kalau ada yang lain lagi, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, itu namanya tartibi, Pak, secara tertib. Tidak boleh beriman kepada ini dulu, Pak, kemudian Allah terakhir, tidak boleh. Ini namanya tartibi, Pak. Kalau ini namanya waw istiraki namanya. Mau kita balik-balik pun tidak ada masalah. Cuma karena ini hadis, Pak. Ya. Jadi posisinya nak mesti yang pertama rezeki dulu. Allah kepikir rezeki lagi kitanya. Kon, ya, Pak. Mandum sama fungsinya. Jadi apakah rezeki dulu atau ajal dulu atau amal dulu atau dia itu syaqiyun am sa'id. Maksud syaqi atau sa'id itu di surga atau di neraka. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita sudah masuk yang kedua. Jadi pada pertemuan yang lalu rezeki. Rezeki ditulis oleh Allah. Rezeki itu ada 2 model. Ini kalau dalam syarah ini, Pak. Kita tidak ngomong tafsir ya. Dalam syarah ini ada rezeki badani namanya. Ada rezeki dini namanya, Pak. Rezeki badani adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada tubuh kita, Pak. Kitanya sehat, mangat tak ibadah, mangat tajak kena, tajak gede. Ini rezeki badani namanya. Ini versi syarahnya, Pak. Kemudian yang kedua rezeki ad-dini. Rezeki ad-dini kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rezeki ad-dini. Makanya ketika kita minta kepada Allah, baik dalam rezeki badani mentau. Ya Allah, nepu sehat tubuh lun, nepunyan tubuh lun bermangat dengut. Tubuh sehat tapi akai kosong, Pak. Ya, Pak. Tubuh sehat tetapi spiritual nak ada. Maka minta semuanya kepada Allah. Ya Allah, nejuk rezeki ke lun, tubuh bersehat, akai bersehat, hati bersehat, Pak. Jadi baik tubuh undang sehat, tubuh undang dalam ya Allah bersehat tubuh lun, baik sakit-sakit. Betul kita nyohana sakit tapi hati sakit, Pak. Betul nyohana sakit tapi nyoh sakit, Pak. Kepala sakit, Pak. Sakit je apa? Pikiran macam-macam berdebat tebing kau, Pak, dengan kepala ini, Pak. Jadi artinya ya Allah bersehat tubuh, bersehat ulai, bersehat hati, ya, Pak. Lele dalam laki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir, itu rezeki itu apa? Kullu ma yantafi bihin nas fahuwa rizqun, fahuwa nikmah, ya, Pak. Semua yang bisa diambil manfaat. Kita bisa tidur nyenyak, berarti itu rezeki. Kita punya anak saleh, itu rezeki. Kita bisa mengambil manfaat. Jaro nama mentang je let Quran. Kita masih bersedekah, itu nikmat namanya. Karena ada orang lain nikmat tangan sudah diambil. Bahkan ada orang lain nikmat tubuhnya sudah diambil oleh Allah. Kasetruk. Yang memek-mek cuma abah anda. Memek abah anda. Alih pupu ke ya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya nikmatnya sudah dicabut. Ini sudah yang pertama. Yang kedua, wa ajalihi.
Ini wa ajalihi artinya ditulis ajalnya. Ajal itu apa? Ajal itu waktu. Jadi ada start, ada finish. Tidak mungkin seorang itu lari terus, dia tidak mungkin berhenti, tidak mungkin, Pak. Dia pasti berhenti, Pak. Ini ajal namanya. Makanya seorang itu tidak akan mati qabla ayastafiya ajalahu. Sebelum ajalnya sampai. Ya. Ya nama tele, Pak. Ketika ajal sudah sampai, kabeh anale, Pak. Ajal ini bisa saja dengan dia sedang tertidur, dia sedang membaca Al-Quran, sedang beribadah, sedang tahajud, sedang berbuat maksiat, atau dia sedang apa? Jalan-jalan, meninggai buat jalan, Pak. Itu ajal namanya. Jadi ajal ini sudah sampai waktu. Kalimat ajal itu di dalam Al-Quran. Ini kalau kita lihat kok enggak ada hubungan ya ajal sama dakwah Nabi. Nabi ketika berdakwah, ini dalam surah Ali Imran, Pak. Ketika Nabi berdakwah, dakwahnya ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Abu Talib tidak menolak sebenarnya, cuma hatinya batin yang menolak. Pak. Ketika ditolak, Walid Al-Mughirah, Abu Sufyan. Ketika itu turun ayat Al-Quran. Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mati, akan ada ajalnya. Ayat ini kalau kita hubungkan dengan dakwah Nabi, sang-sang hana hubungan nih, Pak. Apa hubungan dakwah sama ajal? Hana hubungan sang-sang, Pak. Rupanya Allah ingin memberitahukan Nabi Muhammad. Ya, jadi sebelumnya Al-Quran itu tidak ada yang tidak ada hubungan. Semua terkait, satu sama lainnya terkait semuanya. Makanya kalau ada orang tidak beriman pada satu ayat saja dari Al-Quran, dia sudah tidak beriman kepada seluruh Al-Quran. Jadi maknanya apa? Ketika Nabi mendakwahi mereka, Allah mengatakan, ya Muhammad, tenang mentang doa hana buku. Drone tugas drone dakwah saja. Kenapa? Sehebat apapun Abu Jahal, sehebat apapun Abu Sufyan, perkataan dia didengar oleh semua penduduk Quraisy, Pak. Tapi dia akan mati juga. Dia mati juga, kamu tenang saja. Dia berkuasa untuk menguasai orang kafir Quraisy, Pak. Abu Sufyan, Pak. Orang Yahudi sebagian dikuasai oleh Abu Sufyan, Pak. Maka ketika perang Khandaq, dia akan menghasut semuanya, Pak. Sehingga ikut kepada Abu Sufyan. Sehebat apapun dia akan mati juga. Pak. Makanya menyona urut macam-macam katanya tak kala mendaur panina. Do mati cinta hana buku. Ada pegat laju, pegat mati laju hana buku. Mati cinta. Jadi tugas kita dakwah saja, Pak. Kita kasih tahu saja. Maka Allah memberitahukan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu kasih tahu saja, itu saja, supaya dia jangan berhujah nanti di padang mahsyar. Kalau dia tidak ada yang memberitahukan dia untuk beribadah, untuk sujud kepadaku, kamu kasih tahu saja. Ya. Maka tugasnya kasih tahu saja. Baik bengeh-bengeh, hendak kepu bengeh-bengeh, Pak. Kepu dah tenak urungnya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya ajal, Pak. Ajal itu kalau sudah sampai, la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kalimat sa'ah, walaupun artinya 1 jam, itu bukan 1 jam maknanya, Pak. Ini maknanya, di dalam ilmu balaghah, di dalam tafsir Ibnu Ashur, dalam tafsir Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal alaqah kulliyah. Disebutkan banyak, tapi maunya sedikit. Ya, disebutkan sa'ah, 1 jam, tapi maunya apa? Sedetik. Ya, Pak. Sedetik pun tidak bisa meleset. Makanya menyo ajal katanya hanjak meleset, kenapa takut, ya, Pak? Maka dia katanya, Pak, kita akan mati juga, Pak. Kita akan mati, Pak. Cuma posisi mati kita yang berbeda, Pak. Mungkin ada yang mati sedang pergi ke masjid, mungkin ada yang mati sedang tidur, mungkin ada yang mati sedang berbuat maksiat. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya begini, seorang itu akan meninggal pada posisi kebiasaan dia bagaimana? Ya, kebiasaan dia bagaimana, Pak? Kalau dia kebiasaan sering pun anji, nak jak kena meninggal dalam waktu jak-jak. Seorang kebiasaan dia beribadah. Ibadah itu dalam arti yang luas, ya, dalam arti yang luas. Ngomong baik-baik juga ibadah. Dia baca Quran juga ibadah. Salat juga ibadah. Berzikir juga ibadah. Membantu orang lain juga ibadah. Dia meninggal insya-Allah dalam hal-hal ibadah. Get-get ya, Pak. Seorang yang galak peh batai, Pak. Atau dia Nya meninggal dalam keadaan lagi anci dia. Ya. Ya, jadi meninggalnya pada posisi dia, kebiasaan dia, kiban kebiasaan urangnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ajal sudah. Yang ketiga wa amalihi. Amalnya sudah ditulis oleh Allah. Jadi ditulis amalnya begini. Si fulan begini amalnya. Walaupun umur dia sekian tahun, tetapi salat dia luar biasa, ini dia luar biasa.
Kemudian maksiat dia pun luar biasa juga. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah sudah tahu di Lauhul Mahfuz, untuk apa menciptakan manusia lagi? Kepulau gedenya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah tahu si fulan masuk ke dalam neraka. Allah tahu si fulan itu ibadahnya begini-begini. Untuk apa diciptakan lagi manusia? Ya. Bahkan sebelum diciptakan manusia ini, diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah menyuruh kepada Nabi Adam, wahai Adam, lihat sebelah kananmu. Nabi Adam melihat sebelah kanan, Pak. Waktu dilihat sebelah kanan, dia melihat ramai sekali orang yang tersenyum, Pak, di tempat yang indah sekali, Pak. Allah Subhanahu wa taala bertanya, kamu tahu siapa mereka? Nabi Adam mengatakan, saya tidak tahu ya Allah. Itu anak cucumu yang berada di dalam sorga, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Adam disuruh melihat sebelah kiri, Pak. Jika dalam lahwi, ketika dia lihat sebelah kiri, dia lihat orang yang sengsara, menyesal. Ditanya oleh Allah, kamu tahu siapa mereka? Mereka adalah anak cucumu yang aku masukkan ke dalam neraka. Padahal mereka belum ada lagi. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah sudah tahu penduduk surga yang mana, penduduk neraka yang mana, kenapa diciptakan kita nyolong, Pak? Kalau penduduk surga, humlah diciptakan lagi julung kajilah dalam surga. Nyo penduduk neraka, kakak sayang awaknya, Pak. Ini ibarat begini, Pak. Ya, jadi ibarat, makanya nanti Lauhul Mahfuz itu tidak dinampakkan dulu, Pak. Hanya peduli oleh Allah, Pak. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Manusia disuruh berusaha dan berikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Maka diberikan pilihan oleh Allah. Sudah saya berikan potensi dalam tubuh kalian. Saya berikan modal dalam tubuh kalian. Modal kebaikan, modal kejahatan. Sekarang kalian mau pilih yang mana? Ikhtiar yang mana? Saya berikan akal kepada kalian. Kalian bisa membedakan ini jahat, ini tidak baik, ini akibatnya begini, ini akibatnya begini. Dan saya berikan hati, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menghukum. Kalau saya buat begini, ini kibancara. Nyolong pegaknya kibancaranya. Maka diberikan akal dan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian berikhtiar, kata Allah. Jadi makanya yang di Lauhul Mahfuz itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmunya Allah? Ini kita sudah mengulang-ulang lagi, Pak, tapi tidak ada masalah. Seorang guru yang dia sudah pengalaman mengajar selama 20 tahun, 30 tahun. Tak pegah be anak lain, Pak, anak SD, Pak, karena mereka selama 6 tahun ya. Kalau SMP 3 tahun, kalau SMA 3 tahun, kalau kuliah cuma 4 tahun. Ini SD 6 tahun. Seorang guru sudah tahu dia watak anaknya, dia sudah tahu, Pak. Kenapa? Dia sudah mengajar 20 tahun, 30 tahun. Maka dia cukup melihat sosiologi anak. Ini anaknya bino, anaknya bino, anaknya bino. Karena pengalaman dia. Makanya ketika kelas terakhir, kelas 6, mereka ingin ikut ujian akhir ya. Guru kelas ini melapor ke wali kelas, ke kepala sekolah. Pak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, ini kan ujian sebentar lagi, sebulan lagi. Tetapi ibu kepala, itu si Pulan itu yang bawa buku kitab banyak-banyak itu, nya hana luluh je, bangai je. Ini cuma meme kitab mentang le, hanya carong je, hanya carong je. Lon kalau untuk lon, kata ibu itu. Saya tahu betul saya. Saya tahu betul psikologi anak saya. Saya sudah 20 tahun saya mengajar anak-anak SD ini, saya paham betul nih. Dia tidak naik kelas. Tidak lulus dia, bodoh dia. Satu. Yang kedua, ibu kepala, itu yang tidur-tidur di kelas itu, itulah juara satu itu. Nya juara saja, nya ranking saja. Kemudian ibu kepala yang suka melapor ke ibu, suka ini, suka nyampe hana luluhnya. Hana luluh, ben bikin cara haji. Padahal ujian belum lagi. Ujian sebulan akan datang. Kemudian sebulan akan datang, anak-anak ini ikut ujian. Sesuai semuanya dengan prediksi ibu wali kelas tadi, ibu. Ketika sesuai prediksi, yang pertama yang bawa kitab banyak itu tidak lulus. Kemudian yang kedua yang tidur-tidur tadi lulus dia. Yang sering ngobrol sama kepala sekolah itu tidak lulus dia, bahkan tinggal kelas dia. Apakah mereka yang tidak lulus ini bisa melapor ke kepala sekolah, Bu, kamukah hana luluh gara-garanya ibunya nawai lapor bakdron, kamu hana luluh. Apakah bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini prediksi guru itu, Bu, prediksi, Bu. Karena apa? Dia melihat pekatun-pekatun nurung lengan. Tetapi sama Allah itu kan prediksi namanya. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lagi tanya orang memprediksikannya, Mbak. So tanding bola singoh, ya, Mbak. Nyo. Oh, 1-0 ya, Mbak. Padahal pertandingan belum apa-apa belum. Tapi kita sudah bisa meramal 1-0. Akhirnya ketika mau bertanding, oh pemainnya sudah diganti, Pak. Oh kalau ganti pemain 2-0, ya, Mbak. Oh ganti lagi pemain. Oh kalau ganti lagi 2-1. Ya, 2-1. Apakah pemain bola ketika diprediksikan 2-1, oh hae ama enle kamu, bahkan kali pegah 2-1 no? Tidak.
Pemain bola tetap main bola dia, Pak. Ya, Pak. Dia tetap main bola. Walaupun sudah diprediksikan 2-1. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu getanya dalam surga atau neraka. Kalau prediksi tadi sudah tahu, Pak. Sudah diberitahukan, tapi ini tidak diberitahukan. Maka diberikan kepada kita ikhtiar, Pak. Ikhtiar. Kamu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Cuma ikhtiar kamu bagaimana? Nanti ketika di padang mahsyar, kita kan sekarang protes Lauhul Mahfuz. Tak protes menduk. Orang yang mencuri protes, wataitannya pakan ada mecu. Kamu tulis bak Lauhul Mahfuz lu mecu. Ya, ni banyak. Ini seperti ada seorang pemuda ketika dia mencuri ditanya oleh Rasulullah. Pakan ada mecuran. Ya, apa dijawab oleh pemuda ini? Saya mencuri karena sudah takdir Allah. Kita mecu. Di Lauhul Mahfuz kali tulis lon pencuri. Ya, ni banyak. Oh, makin cara jawab tiga mau. Akhirnya diambil kayu oleh Rasulullah, dipukul pemuda ini. Rasulullah, pemuda bertanya, "Pakan nepohlon ron?" Apa kata Rasulullah? Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz kalau saya memukul kamu. Ya, Pak. Sudah takdir saya untuk memukul kamu. Maka pemuda tadi diam saja dia, Pak. Jadi makanya ini ikhtiar namanya, Pak. Kita tidak tahu amal kita bagaimana. Hana termasuk malaikat sendiri hana gedung pakiban amalnya. Makanya kita ikhtiar. Potensi sudah ada, Pak. Modal sudah ada, Pak. Tak mungkin Allah membiarkan kita begitu saja. Nyo sama lagi urung yang buka kedai, diberikan modal. Ini modal 1 juta ya, nekelola 1 jutanya bagi banjara. Ada seorang bisa mengelola 1 juta. Ada seorang lagi, alah dapat habis hajunya, thiuro ke habisnya. Akhirnya dia dapat apa-apa lagi, Pak. Seorang diberikan potensi oleh Allah. Potensi kebaikan, berbuat kebaikan, potensi berbuat kejahatan. Ada orang memanfaatkan potensi ini dengan melakukan akalnya dan hatinya, Pak. Omahnya karena potensi kebaikan dia, akhirnya kebaikan itu terus dia pupuk, Pak. Ada orang alah haid tak dengar kebaikannya, kejahatan dia ni, Pak. Ini ikhtiar namanya. Jadi wa amaluhu. Ini waw ya dulu alal istirak. Istirak itu apa? Semua sama, posisinya sama. Mau ajal di depan, mau rezeki di depan, atau mau apa amal di depan itu sama saja. Sekarang yang keempat. Wa syaqiyun am sa'id au sa'id. Ini pilihan. Apakah dia nanti masuk ke neraka atau masuk ke dalam surga? Nya dua pilihan. Makanya seorang itu juga mendakdu hati, Pak. Kiba mendakdu hati. Seorang yang masuk ke dalam surga, dia harus melalui neraka dia, Pak. Dia harus melalui neraka. Mana landasan hukumnya? Di dalam surah di dalam surah Maryam. Wa im minkum illa wariduha. Semua harus melewati neraka. Makanya kita jangan bangga dulu, Pak. Ketika seorang itu sudah diklaim diberikan catatan dengan tangan kanannya, nyo catatan kebaikanmu, kah senang adanya. Ketika melalui sirat kan ketemu dengan anak inan, Pak. Ketemu dengan anak. Dia jatah dia masuk ke surga, Pak, tapi ketemu dengan anaknya. Anaknya yang ada dalam neraka, Pak. Iproteh lian, Pak. Saya tidak mau ya Allah. Engkau biarkan orang tua saya lewat. Nak mau saya ya Allah. Itu yang oleh Allah pakan. Masa dia sendiri masuk dalam surga? Saya masuk ke dalam neraka ini gara-gara dia juga ya Allah, itu Pak. Tidak diajarkan apa-apa kepada saya ya Allah. Saya begini bro akailong gara-gara urun cilon ya Allah. Saya nak mau terima ya Allah. Ya, Pak. Jadi kamu maunya apa kata Allah? Saya maunya orang tua saya juga masukkan ke dalam neraka supaya imbas ya Pak. Imbas. Begitu juga harta ya Pak. Seorang yang bakhil, yang krik, ketika dia diklaim ibadah dia banyak sekali, hebat sekali, hartanya menunggu dia, Pak. Ipreh namanya. Jadi Pak titik sirah untuk masuk dalam surga itu ipreh harta. Iproteh Pak Allah. Saya tidak mau dia masuk surga ya Allah. Ada beberapa hak dia yang belum ditunaikan ya Allah. Zakat dia enggak bayar zakat ya Allah. Cukup keri urungnya ya Allah. Zakat hanai bayi, nyo hanai bayi, mandu hanai bayi. Jadi mau kamu apa kata Allah? Bakar dulu dia ya Allah sama saya. Makanya harta dia dibakar sama dia, Pak. Maka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, "Kalla la yumbadzanna fil hutamah." Kamu dan hartamu akan aku bakar, Pak. Bahkan di dalam ayat lain itu, "Fatuqwa biha jibahuhum." Maka harta tadi itu akan menjadi setrika, Pak. Apa yang disetrikanya? Jibahuhum, jabhah, jidatnya, Pak. Dan belakangnya juga disetrika oleh hartanya. Artinya apa? Dia terazab dengan hartanya. Dia simpan hartanya dulu, tidak dikeluarkan zakat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya jangan ini dulu kita lun nyan surga kita mau surga. Kita akan melalui sirat, Pak.
illa wariduha. Cuma ada beberapa orang-orang khusus. Orang-orang khusus yang tidak melalui sirat. Mana mereka itu? Yang pertama, yang punya anak saleh, anak penghafal Quran, kemudian anak yang lahir yang meninggal dalam kandungan, atau ketika lahir dia meninggal. Ini anak-anak ini, kalau sesuai kita lihat dalam hadis itu, dia akan mencari ayah ibunya di padang mahsyar. Dia pegang pundaknya. Setelah itu dia pakaikan baju kepada orang tuanya dan dia bawa langsung ke pintu surga. Sampai di pintu surga ditanya oleh malaikat, hal jista sirat? Apakah kamu sudah melalui sirat? Kok cepat sekali sampai? Ya, nembak. Apa dijawab oleh ayah dan ibu tadi, Mak? Saya tidak pernah melihat sirat. Saya tidak tahu sirat itu bagaimana. Saya tidak tahu neraka itu bagaimana. Kamu dengan siapa pergi kemari? Dia tunjuk anaknya, Mak. Saya dengan anak saya. Akhirnya malaikat bertanya kepada anaknya, kamu izin siapa kamu? Kok bisa langsung kemari? Dia mengatakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengizinkan saya untuk membawa ayah ibu saya dari padang mahsyar ini langsung ke pintu surga, walaupun tidak masuk dulu. Ya, namanya. Karena kloter. Dan mau neraka nak kloter, belum demang surga, nak kloter ile. Makanya orang masuk ke dalam neraka itu, Allah mengatakan kami lebih tahu, Pak. Itiyah, mana yang lebih pembangkang. Makanya yang masuk neraka itu yang lebih membangkang, yang paling zalim, yang paling syirik di dunia itu siapa? Angkanya nawai demong. Yang paling zalim, paling kufur, paling syirik, paling beruakai. Makanya yang lain cuma melihat saja kat pala, panjang keluternya, keluter sekali. Preh keluter kedua. Menghaji mentang dia truk 27 ton, 50 ton. Apa lagi di sana? Artinya seorang belum masuk ke dalam neraka tapi sudah tersiksa dulu. Kalau istilah Imam Sawi, fi syati'in nar. Syati itu apa? Di tepi pantainya neraka, tepinya neraka, Pak. Dia sudah sengsara duluan, Pak. Kenapa sengsara? Dia melihat orang sudah masuk ke neraka, Pak. Yang menyiram neraka dari waktu Humayu, Pak. Itu sampai ke bawah, sab'ina kharifan, 70 tahun baru truk Humayu, Pak. Katanya waktu yang Iramuyu, Pak. 70 tahun baru truk Humayu. 70 tahun itu dalam perkiraan manusia, Pak. Tetapi kalau dalam hitungan Allah, satu hari itu 1000 tahun, berarti 70.000 tahun lamanya, dilempar dari atas, baru sampai ke bawah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut lagi. InsyaAllah dapat habis hadisnya. Fawallahi alladhi la ilaha ghairuhu. Ini ada dua ahli hadis yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini sumpahnya Ibnu Mas'ud, karena hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan saya bersumpah demi Allah. Kalimat sumpah Ibnu Mas'ud adalah jenis sumpah qasam bitauhid. Sumpah dengan tauhid. Ya, biasanya orang bersumpah begini, wallahi. Tapi ini tidak. Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Saya bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, nih, Pak. Jadi ini namanya sumpah tauhid namanya, Pak. Karena ada orang sumpah wallahi, ya, ada bersumpah juga demi ini, demi apa namanya? Seperti Allah sumpah dalam Al-Qur'an, wasyamsi, wadduha, walaili. Ini namanya sumpah qasam bitauhid. Ini yang pertama. Ada yang mengatakan ini sumpahnya Ibnu Mas'ud. Yang kedua, tidak perlu diragukan kata ahli hadis yang kedua. Ini sumpahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sumpah Rasulullah? Karena Ibnu Mas'ud mengatakan pada awalnya itu apa? Haddatsana Rasulullah. Rasulullah ngomong sama kami. Berarti kalau ngomong sama kami yang bersumpah adalah Rasul. Maka kita nanti jangan ketika mengecek hadis ini kok katanya Ibnu Mas'ud? Kok katanya Rasulullah? Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud yang bersumpah, ada yang mengatakan Rasulullah bersumpah. Kita ngambil yang kedua, Rasulullah bersumpah. Saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. Ini perhatikan baik-baik hadis ini, Pak. Artinya apa? Sebagian kita, apakah lagi ya, Pak? Ya. Inna ahadakum, inna ini harful isbat namanya. Ini sumpah juga. Saya bersumpah, ada seseorang di antara kalian, la ya'mal bi amali ahlil jannah. Hidupnya itu dipenuhi dengan hidup penduduk surga, Pak. Irumuh ke baca Quran, ke pegatnya, ke pegatje, ke bantu ngap. Hidupnya hidup ahli surga, ya, Pak. Ya, hidup ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga kematian tinggal sedikit lagi kematian dia, Pak. Dia ahli ibadah.
Ke berdoa tahajud, ke pegatnya, ke pegatnya, ke bantu gapnya banyak. Dan waktu dia kematian dia tinggal sedikit lagi, Pak. Kalau zira itu artinya nyob. Ya, menyoba bahasa katanya tiba rukuk tu. Ya, Pak. Alih pajak habis hom. Rukuk raya tak rukuk, Pak. Makanya penghai pajannya tiba rukuk tu. Waktu dia yang pajan aja masjid ron, tiba rukuk tu, Pak. Yang tiba rukuk tidur nak habis-habis, Pak. Maka tidur nak ajak masjid kan, Pak. Ya. Pajan nak sedekah untuk tiba rukuk tu. Sampai seumur dia nak habis-habis rukuk, maka nak sedekah-sedekah kan, Pak. Ya. Ini maksud zira ini adalah sebuah kalimat majas, Pak. Sebuah kalimat kinayah. Artinya apa? Kematian dia sedikit lagi. Maka kita jangan bangga dulu. Nyo karap mati lu nak Pak. Nyo karap mati, nyo ibadah katib sang ibadah katibnya, Pak. Ibadah katib. Tetapi kata Rasulullah, orang seperti ini fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi di dalam Lauhul Mahfuz tertulis fayamal bi amali ahlin nar. Dia mati dalam keadaan apa? Berbuat apa yang dibuat oleh penduduk neraka. Padahal kematian dia 5 menit lagi, Pak. Dalam 5 menit dia bisa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan kufur. Sekarang kalau ada yang bertanya begini, tu hajinya binan ki banjaranya. Mana contohnya? Ya, dikasih contoh ini, Pak. Ada seorang pemuda, ini ada juga di sini. Kita baca terjemahannya saja. Ada seorang pemuda, dia itu selalu ikut bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada apa-apa dia selalu berada di lini pertama, Pak. Rasulullah bercerita kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalian tahu enggak, ada orang berbuat kebaikan banyak tapi dia masuk neraka. Hana Rasulullah, panina orang berbuat kebaikan masuk neraka? Apa kata Rasulullah? Coba lihat pemuda itu. Siapa dia? Sahabat dengan serentak menjawab, dia ya Rasulullah, orang yang selalu ikut bersamamu ya Rasulullah, ikut perang bersamamu ya Rasulullah, berada pada lini pertama ya Rasulullah. Dia penduduk neraka, kata Rasulullah. Sahabat terkejut nih, Pak. Tak percaya kami ya Rasulullah. Rasulullah diam saja. Ini hal gaib, belum terjadi tapi sudah sudah keluar mulut dari Rasulullah SAW. Biasanya hal yang gaib itu Rasulullah mendapatnya dari mana? Dari malaikat Jibril. Jibril dari mana? Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang beriman, mereka penasaran, Pak. Rupanya di antara orang beriman ada orang kafir juga yang penasaran, Pak. Pegah oleh Muhammad ni oleh. Masa sahabatnya sendiri dikatakan penduduk neraka? Saya akan ikuti pemuda itu. Siapa dia sebenarnya? Ya, nih, Pak. Rupanya diikuti. Pemuda itu rupanya betul, Pak. Dia seorang ahli tempur, Pak. Dia berada pada lini pertama. Dia kalau sudah dikatakan perang, dia pada lini pertama. Sahabat lihat lagi, makin pusing lagi sahabat. Haki panjele penduduk neraka lagi nyo. Dia jemut taat kerja ibadah, mendung ibadah, jemut semayang, jemut mendung jemut. Rupanya pada satu peperangan, di tubuhnya itu kena luka-luka di tubuhnya. Dilihat lagi oleh sahabat itu, Pak. Dan orang kafir tadi, Pak. Jadi yang melihat dia bukan perhatian, bukan sahabat saja, tapi ada orang-orang kafir pada masa itu. Rupanya setelah tubuhnya luka, dia masuk ke dalam rumahnya dan dia mengeluh. Mengeluh bagaimana? Kapalo nyo kasakit lo nyo, kibancaranya. Mereka melihat semua, Pak. Rupanya dia ambil pedangnya dan dia bunuh diri. Dia tidak sanggup untuk menghadapi hal itu. Akhirnya apa? Para sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Dia penduduk neraka ya Rasulullah. Makanya kalau ada orang bunuh diri, Pak, hana lain, Pak, walaupun dia ahli ibadah, Pak, dia penduduk neraka. Waktu itu datang juga seorang kafir Quraisy, Pak. Apa kata kafir Quraisy itu? Muhammad, betul ya Muhammad. Mulai hari ini ya Muhammad, saya masuk Islam ya Muhammad. Kata Muhammad, gara-gara apa kamu masuk Islam? Gara-gara ilmu kamu yang memprediksi pemuda itu masuk ke dalam neraka ya Muhammad. Padahal tidak ada yang tahu di antara kami kalau dia masuk neraka ya Muhammad. Ya, nih, Pak. Dia masuk neraka, tapi kamu sudah tahu ya Muhammad. Mulai hari ini saya bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah Rasulullah, yang baru dia yakin, Pak. Makanya kita baik banggailah dengan amal ibadah, Pak. Kita terus berusaha, terus aktif apapun yang kita lakukan, Pak. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beribadahlah kita, beramallah kita apa saja, Pak. Oh, hanai kalian li manusia, kepui kalian li manusia, Pak. Fasayarallahu amalakum. Gekalan li Allah, yang penting Allah gekalan ni, Pak. Gekalan li Allah, gekalan li Rasul, gekalan li para malaikat, Pak. Kepa kalian manusia? Kalian manusia cuma dipuji orang bentang. Oh, mayu dah dah. Abi yang kana le, Pak. Tetapi kalau dilihat oleh Allah, dipuji oleh Allah, malaikat-malaikat mandui depu mendum, Pak. Semua nabi diberitahukan tipulan-tipulannya urang jemot hat urang saleh dah urang, Pak. Diberitahu oleh Allah dan para malaikat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama ini, Pak. Seorang yang bekerja hidup dalam keadaan taat beribadah tapi mati dalam keadaan kufur. Contoh kedua,
Syekh Bal'am. Syekh Bal'am itu adalah sebuah simbol, simbol ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita merujuk ke dalam kitab-kitab tasawuf ya. Ini Syekh Bal'am selalu ada cerita tasawuf dalam tasawuf. Maka dalam kitab Imam Ghazali juga diceritakan ini. Syekh Bal'am apa kurangnya Syekh Bal'am? Ilmunya luar biasa, muridnya banyak sekali dan dia diberikan karamah keistimewaan oleh Allah bisa berjalan di atas angin, di atas apa angin, kemana saja dia suka. Tetapi akhir hidupnya apa? Dia itu mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terjebak di sebuah tempat. Di situ ada seorang wanita. Apa kata wanita itu? Dikunci pintu semuanya, Pak. Kamu kalau tidak berzina dengan saya berteriak. Kalau kamu sudah berbuat maksiat dengan saya, maka kepala haji ni, Pak. Atau ada pilihan lain kata? Ada pilihan lain. Kamu bunuh anak itu. Oh, ada pilihan lain tak? Oh, ada pilihan lain ini. Kamu minum arak ini. Akhirnya Syekh Bal'am mengatakan lebih baik saya minum arak saja. Ketika dia minum arak, dia sudah berzina dengan wanita ini dan membunuh anak tadi. Akhirnya penduduk kampung mengarak dia dan mensalib dia. Hukuman pembunuh adalah dibunuh. Ketika dia mau dibunuh, datang iblis. Hai kiban, lon tolong je. Ya, boleh kamu tolong saya. Nya ada tinggal lagi Allah Pak. Kamu tolong saya. Bagaimana? Ada syaratnya tapi, ada syaratnya. Ya. Syaratnya apa? Kamu bersaksi bahwa bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak. Saya itu yang disembah. Kalau enggak kamu saya tolong kamu. Ya. Akhirnya dia bersaksi kalau iblis itu tidak ada yang disembah kecuali iblis. Ketika dia bersaksi itu dia meninggal dunia dalam keadaan syirik kepada Allah. Padahal amal ibadah dia itu sudah mendukung dia untuk masuk ke dalam surga. Ini satu lagi. Ya, nyur kata balik je nak tabotu. Ada satu lagi. Wa inna ahadakum, ada satu orang di antara kalian la ya'mal bi amali ahli nar. Dia itu hidupnya amal-amal penduduk neraka, Pak. Ipegat maksiat, ipegat nyo, main judi dan lain sebagainya. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Kematian tinggal sedikit lagi, Pak. Ya, kematian sedikit lagi dia. Fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi takdir Allah berbeda. Allah menginginkan dia bukan masuk dalam neraka, tetapi di dalam surga. Fayamal bi amali ahlil jannah. Pada akhir-akhir hidupnya, dia berbuat amalan yang membuat dia masuk ke dalam surga. Fayadkhuluha, dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Contoh, Pak. Kita bisa melihat nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seorang pemuda hidupnya dengan maksiat selalu. Jadi gecok pedu, kau tak kugap. Gaknyan karena napa kata nurung bina, Pak. Menyohana pegak mati hana mengate, Pak. Segolong gekoh tak kugap hana mengate, Pak. Makanya but-but ni tapi kau tak kugap, Pak. Ya. Makanya pada masa Nabi Nabi Lut ya. Nabi Saleh ya. Pada masa Nabi Saleh mengatakan jangan potong onta ini. Kalau ada yang berani membunuh onta ini, maka dia akan diturunkan azab kepada dia. Bukan dia saja, seluruh kampung kena azab. Makanya waktu itu mereka takut, Pak. Kaum Samud takut, kapalnya. Nyanyi tapoh tu, begini saja. Kita sewa orang yang dia hidup memang dengan maksiat hidupnya, Pak. Memang udip kokoh tak kugam, Pak. Ya. Namanya Murad, kalau tidak salah Murad ya. Disewa Murad itu. Hai, nekoh tak kuntak jut, bukan? Atai bayaran le, Pak. Jangankan Nabi Saleh long kotaku pilih jit. Begitu beraninya dia, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Abe kotaku tenang hati, Pak, tenang hati. Lagi orang ka kebiasaan ngan keng kegop, abe keng kegop tenang hati. Alhamdulillah, kali curhat kamangat ni, Pak. Kamangat ya, Pak. Ada orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan, kalau tidak dia buat kebaikan mendakdu hati, Pak. Nyoronya baca Quran, apakah anda baca Quran ni? Pah baca Quran, ka tenang dalam hati, Pak. Uronyo berbuat kebaikan, kalau enggak berbuat kebaikan hana mangat hati, Pak. Dia buat kebaikan, mangat hati ya, Pak. Ini begitu juga. Dia kalau tidak membunuh orang lain, hana mangat hati, Pak. Maka dia bunuh orang lain. Sehingga sampailah kepada 90 sekian orang yang dibunuh. 99. Apa kata dia? Dia datang ke sebuah kampung. Hai, Tengku Awadron ho. Mana orang paling malim di sini? Akhirnya datang Tengku paling malim itu. Apa kata dia? Hai Tengku, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya bertaubat, diterima enggak taubat saya? Ikalan-kalan li Tengkunya darah-darah mendang. Oh, panina diterima taubatnya urang kalagi drone neraka tok ya. Panina lain mah. Oh, karena pegah lumpuh ni neraka ya Tengku-tengkunya itak taku mah.
Akhirnya apa? Dia ambil pedangnya, dia bunuh Tengku itu. Akhirnya sudah 100 orang sudah dia bunuh. Dia datang lagi ke kampung selanjutnya. Siapa Tengku kalian di sini yang paling malim? Akhirnya ditanyalah. Ada apa katanya? Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah taubat saya diterima oleh Allah? Apakah diampuni oleh Allah yang saya lakukan? Apa jawab Tengku tadi, Pak? Insya Allah diampuni oleh Allah. Kalau kamu betul-betul bertaubat kepada Allah, nya baru betul-betul kanyan, Pak. Padahal kan nyawa dia tinggal sedikit lagi, Pak. Ya, nyawa dia sedikit lagi. Hidup dia penuh dengan maksiat selalu, Pak. Apa kata Tengku ini? Apa kata pemuda pembunuh tadi, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Kamu mulai hari ini tinggalkan pedangmu dan sekarang kamu pergi ke sebuah kampung yang mereka itu taat dan patuh kepada Allah. Itu terserah nanti kamu mau buat apa. Hiduplah bersama mereka. Akhirnya dia dengan sangat takut sekali pedangnya dia buang, Pak. Dia berjalan kaki ke kampung itu, tetapi belum sampai lagi dekat kampung itu dia sudah meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, datanglah malaikat. Apa kata malaikat itu, Pak? Penghuni nerakanya, Pak. Datang malaikat satu lagi, oh hana penghuni sorga. Ini berdebat duanya, Pak. Ketika berdebat, maka Allah mengirim satu malaikat lagi, Pak, sebagai penengah. Malaikat sebagai penengah mengatakan begini, menurut kamu dia kan neraka, menurut kamu surga. Sekarang kita ukur saja. Dari tempat dia berbuat maksiat dengan tempat dia akan bertaubat. Kita bagi dua tempat itu. Dia mati apakah condong ke tempat dia berbuat maksiat atau condong ke tempat dia akan bertaubat. Setelah diukur-ukur dia ke tempat yang begini. Padahal sedikit saja, Pak. Inilah namanya sedikit kematian dia, tapi dia berbuat kebaikan di situ, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dia baik menggalai, Pak. Ulun ka ibadahnya, ulun ka hebat hatnya tahu temong dalam surga hana lain. Tak kalau dia tipulan panen. Tak boleh meremehkan ibadah orang lain, Pak. Dan tidak boleh mencaci maki orang lain, Pak. Panena tipulannya ka son neraka tok ada apa? Nya, Pak. Imain judi pengason neraka, Pak. Maka jangan kengkeng kau, Pak. Paling enggak tak berdoa kepada Allah. Ya Allah, nak tunjuk pintu kebetulan, nak tunjuk je ketipulan ya, banyak. Mungkin gara-gara takkan kau kena dia dah neraka, Pak. Nya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apa maksud Al-Bukhari wa Muslim? Di dalam kitab Imam Al-Bukhari, ada kita jumpai hadis ini, Pak. Di dalam kitab Muslim juga ada kita jumpai hadis yang serupa. Jadi makanya ada di dalam hadis Imam Al-Bukhari, tidak ada hadis dalam kitab Muslim, Pak. Ada juga hadis dalam kitab Imam Muslim, tidak ada dalam Imam Al-Bukhari. Tetapi ada juga yang sama-sama. Ya, jadi saya rasa cukup sekian. Ya, ini hadis yang keempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut hadis yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.